Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi jam'a abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi qudrati 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah, marilah lagi dan lagi tak bosan-bosannya dari hati yang paling dalam kita sadarkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, mensyukuri semua nikmat Allah, baik nikmat kebendaan seperti rumah, kendaraan, uang, barang-barang maupun jabatan, maupun nikmat kesehatan yang merupakan nikmat yang lebih penting daripada nikmat kebendaan, dan lebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang hakiki dan nikmat yang abadi, ditandai dengan banyak memuji kepada Allah dalam segala hal, tidak hanya dalam keadaan senang, tapi dalam segala hal baik senang maupun susah. Lebih-lebih pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, bulan yang mulia, hari-hari yang mulia. Di tempat yang mulia ini kita terus menerus memuliakan bulan yang mulia, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mulia. Jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah, tidak ada perkara yang lebih penting di dunia ini selain iman. Kenikmatan terbesar adalah iman. Orang akan bernilai di hadapan Allah apabila dalam dirinya ada iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para nabi dan utusan Allah, hari kiamat serta qada dan qadar. Sebaliknya, apabila tidak ada iman di dalam dirinya, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nilai burung walet ada pada air liurnya, nilai ikan ada pada dagingnya, maka nilai manusia terletak pada imannya. Iman yang benar akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wali-wali Allah. Jika tidak, maka akan dibuang oleh Allah. Tidak ada nilainya di hadapan Allah, akan dihinakan oleh Allah. Jadi porosnya adalah iman. Kalimat tauhid la ilaha illallah bila ditimbang dengan 7 langit dan bumi, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Para jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah, furida Ramadan fis sanati tsalitsati minal hijriyah. Bulan Ramadan mulai diwajibkan yaitu pada tahun ketiga Hijriah. Fatuwfiya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shoma tis'ata Ramadanat. Maka kemudian Nabi Sedo meninggal dunia, Nabi telah berpuasa 9 kali bulan Ramadan. Kemudian Anna Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza dakhala al-ashr al-awakhir, apabila masuk 10 hari yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, ahyal laila, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Mungkin Nabi tidak tidur, atau mungkin Nabi tidurnya hanya sedikit. Itu namanya ahyal laila, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya untuk beribadah. Wajadta, dan Nabi bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar, dan Nabi mengencangkan pakaiannya, maksudnya bersungguh-sungguh. Wa anha qalat, dari Aisyah juga, Aisyah meriwayatkan, kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Begitu masuk bulan Ramadan, Nabi Muhammad bersungguh-sungguh. Wa fil asri awakhiri ma la yajtahidu min ghairi. Kemudian 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena ya'takiful asr al-awakhir min Ramadan, dan Nabi selalu beriktikaf selama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, sehingga sampai Nabi sedo.
Karena Nabi SAW ya'takif fi kulli Ramadan, Nabi Muhammad beriktikaf di setiap bulan Ramadan asyra ayyamin, 10 hari. Jadi Nabi iktikaf di bulan Ramadan itu dari mulai Ramadan yang pertama diwajibkannya, Nabi selalu iktikaf 10 hari. Akan tetapi falamma kana al-amu alladzi qubida fihi, akan tetapi pada waktu Nabi Muhammad akan dipundhut tahun yang terakhir, i'takafa 20 yauman, Nabi Muhammad i'tikaf 20 hari. Jadi mulai tanggal 11. Dan insyaallah hari Ahad tanggal 2 Mei besok sudah malam 21 Ramadan, yaitu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah mengagungkan Al-Quran dengan mengagungkan waktu diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar dan pada bulan Ramadan. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Malaikat yang menurunkan Al-Quran wahyu Allah, yaitu malaikat Jibril, adalah malaikat yang paling mulia. Nabi yang menerima wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad, adalah Nabi yang termulia. Kemudian tempat diturunkannya Al-Quran, yaitu Makkah dan Madinah, adalah dua tempat yang paling mulia. Dan waktu diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling bawah adalah waktu yang termulia, yang disebut dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Adalah bulan Ramadan, dan bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, adalah bulan yang paling mulia. Kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu kenapa malam itu disebut malam kemuliaan? Maka jawabnya adalah karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, karena satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Maka oleh karena itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, karena mulianya malam Lailatul Qadar itu, maka para malaikat dan juga malaikat Jibril turun ke bumi bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah, diutus oleh Allah supaya turun untuk mendekat kepada orang-orang mukmin, untuk mengatur segala urusan kebaikan dan keberkahan, untuk memuliakan kepada orang-orang mukmin dan menyaksikan bahwa di antara manusia betapa banyaknya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh. Tidak seperti yang pernah disangkakan oleh para malaikat ketika Allah akan menciptakan manusia, maka malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau Allah akan menciptakan di bumi orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Ternyata tidak, dan Allah lah yang maha mengetahuinya. Maka salam, semua malaikat mengucapkan salam, selamat, bahagia dan keberuntungan bagi orang-orang mukmin. Malam kemuliaan itu tak lain adalah kesejahteraan dan kebahagiaan. Allah tidak mentakdirkan pada malam itu selain kesejahteraan. Dan ucapan salam, selamat, itulah yang terus-menerus diucapkan oleh para malaikat sampai datang waktu subuh atau waktu fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ucapan selamat itulah yang terus-menerus diucapkan oleh para malaikat hingga subuh atau fajar. Adapun sebab diturunkannya ayat ini, menurut riwayat dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa malaikat Jibril telah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW yang tentang seorang hamba dari Bani Israel yang bernama Sam'un al-Ghazi. Dia telah bertempur melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan bersenjatakan tulang dagu unta. Dia tidak mempunyai peralatan perang selain tulang dagu unta. Tiap kali dia memukul orang-orang kafir dengan tulang dagu untanya, maka tidak terhitung mereka yang tewas karenanya. Demikian Sam'un berperang setiap hari hingga umurnya mencapai 1000 bulan, sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Mendengar cerita ini, para sahabat Nabi terheran-heran betapa banyaknya pahala Sam'un, dan mereka sangat menginginkannya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tahukah Tuhan pahalanya?
Maka Nabi menjawab, aku tidak tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril turun dengan membawa surat Al-Qadar ini. Seraya firman Allah, wahai Muhammad, aku berikan kepadamu beserta umatmu malam Qadar, Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama 70.000 bulan. Sementara itu ada pula sebagian ulama yang mengatakan Allah berfirman, hai Muhammad, bahwasanya sholat 2 rakaat pada malam Qadar adalah lebih baik bagimu dan bagi umatmu daripada memukulkan pedang selama 1000 bulan pada masa Bani Israel. Dan ada pula yang mengatakan menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau bersedih dan beliau bersabda, apabila aku telah keluar dari dunia ini, maka siapakah gerangan yang akan menyampaikan salam Allah atas umatku? Nabi bersedih, maka Allah menghiburnya dengan firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruh, maka turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Jadi mereka lah yang akan menyampaikan salamku dan aku takkan menolak salam dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih wahai Nabi Muhammad. Kemudian Imam Ar-Razi berkata, apabila fajar telah terbit maka pada malam Qadar, maka malaikat Jibril berseru, wahai sekalian para malaikat, berangkat. Para malaikat bertanya, wahai Jibril, apakah yang telah dilakukan oleh Allah terhadap orang-orang Islam pada malam ini, yaitu orang umat-umat Muhammad? Maka Jibril menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memandang mereka dengan pandangan rahmat, kasih sayang, memaafkan mereka dan mengampuni mereka, kecuali ada 4 orang hal yang ada 4 orang yang tidak diampuni. Siapakah 4 orang itu? Maka Jibril menjawab, yaitu yang pertama adalah mudminul hamri, pecandu minuman keras. Dan yang nomor 2 adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah pemutus silaturahmi. Yang keempat adalah pemutus silaturahmi. Yang keempat adalah pendendam, yakni orang yang suka marah, yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Bersumber dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla fi lailatul qadri rak'ataini, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar 2 rakaat, fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab, pada setiap rakaatnya membaca Fatihah, wal Ikhlas 7 marrat, dan membaca surat Al-Ikhlas 7 kali 7 marrat. Fa idza sallama yaqul astagfirullah wa atubu ilaih 70 marratan. Kemudian setelah salam membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 70 kali. Fala yaqumu min maqami hatta yaghfirullahu lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, wali abawaihi, dan kedua orang tuanya, wa yab'atsullahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengutus malaikat ilal jinan, untuk pergi ke surga, ya yarusuna lahul asyar, untuk menanamkan pohon-pohon baginya, wa yabnunal kusur, dan membangunkan gedung-gedung baginya, wa yajrunal anhar, dan mengalirkan sungai-sungai baginya, wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullahu, dan tidak akan meninggal dunia kecuali setelah melihat tempatnya di surga. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, man qama sa'atan fi lailatul qadri qadra ma yahumur ra'i sa'atan, barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar saat atau maka qadra ma yahlubu ar-ra'i sa'atan, yang kira-kira lamanya sama dengan penggembala kambing yang memerah air susu kambing, ahabbu ilallah, itu lebih disenangi oleh Allah, min siyamid dahri kullihi, daripada puasa setahun penuh. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, dan demi zat yang telah mengutus aku sebagai nabi, la qiraatul ayatin minal Qur'an, sungguh membaca satu ayat
Al-Quran Lailatul Qadri pada Lailatul Qadar ahabbu ilallah, itu lebih disenangi oleh Allah min ayyah tamma fi ghairiha minal layal, daripada menghatamkan Al-Quran di malam-malam selain malam Lailatul Qadar. Jamaah Masjid Al-Barakah, inilah kemurahan, rahmat dan kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.